Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Al-hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya bustanu tasayyanat bi hamsatil asya'i ilmul ulama'i wa allul umara'i wa ibadatul ibad wa amanatut tujar wa nasihatul muhtarifin. Wa kala aidan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa sumaratas salihin, jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir bersama-sama di masjid kita ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat semua tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang senantiasa kita ikuti. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita kembali memperhatikan salah satu hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya bustan tasayyanat bihamsatil asya. Kata Nabi, dunia ini laksana kebun, laksana taman, tasayyanat bihamsatil asya'i, kemudian ditanami dengan 5 macam tanaman. Yang pertama kata Nabi, ilmu ulama, ilmunya para ulama, yang mana para ulama memegang peranan yang sangat besar, memberikan pengajian-pengajian, ceramah-ceramah agama kapan dan di mana saja ia dibutuhkan. Rasulullah pernah bersabda, al-ulama'u masabihul ardh. Para ulama itu lampu-lampunya bumi. Andai kata tidak ulama, maka dunia ini gelap gelita. Wa khulafa'ul anbiya'i, pengganti para nabi. Warathul anbiya, dan pewaris para nabi. Jamaah Jumat yang berbahagia, namun ulama semakin hari, semakin tahun, semakin berkurang. Mencetak ulama tidak sama dengan mencetak sarjana. Kalau sarjana ya ratusan ribu per tahun, tapi ulama tidaklah demikian. Karena baru dikatakan ulama kalau dia kuasai alat untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, menguasai bahasa Arab, baik ilmu nahwunya, sarafnya, ilmu mantik, ilmu balaghah, bahkan mampu menerka hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis, baru dikatakan ulama. Kalau ini dikuasai bukan ulama, hanya orang pintar. Inilah yang bermunculan di era reformasi ini, orang-orang pintar kita. Bahkan berani memberikan fatwa yang bisa membingungkan umat. Kenapa demikian? Karena dia tidak kuasai alat untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang sama-sama berbahagia, namun ulama di saat-saat ini sudah banyak yang dilecehkan. Bahkan beberapa tahun yang lalu, ulama besarnya Indonesia, keturunan Madinah, ditikam di Sumatera, hampir dia mati. Kalau terjadi demikian itu kata Nabi, sekurang-kurangnya ada 2 cobaan yang turunkan Allah kepada kita.
Yang pertama, yarfa'ul barakata min kasbihim, semua usahanya diambil barakahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Durhaka sama ulama. Yang kedua, yusallitullahu taala sultanan dalima, akan diangkat di antara mereka pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang dalim, penguasa-penguasa yang tidak mendengarkan suara rakyat. Kenapa demikian? Karena durhaka kepada ulama. Ulama semakin hari semakin langka. Kalau ulama di hari ini 10 tahun yang akan datang, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Beda kalau pejabat yang mati hari ini bisa diganti hari ini, karena banyak orang yang siap jadi pejabat walaupun dibeli jutaan rupiah. Dan inilah banyak terjadi sekarang. Jamaah Jumat yang berbahagia, di samping tidak ada undang-undang yang melindungi tentang kelangkaan para ulama, yang dilindungi sekarang ialah binatang langka dan burung langka. Itu saja yang dilindungi. Untuk itu mari kita menghormati para ulama. Akrimul ulama fa innahum kurama'ul mukramun. Muliakanlah para ulama, karena para ulama itu orang mulia dan dimuliakan si Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, ialah penguasa yang adil. Di negara kita yang tercinta ini keadilan tetap ada. Yang langka sekarang ialah orang-orang yang mencari nama tegakkan keadilan. Kenapa? Karena selalu ada pertimbangan-timbangan lain yang sifatnya material, yang bisa merugikan negara, mencerahkan rakyat, di samping menodai citra penegak hukum itu sendiri. Baru-baru ini apa yang terjadi di Indonesia? Ada orang yang korupsi puluhan miliar, hanya dihukum 3 tahun. Di sisi lain hanya suap saja, belum tentu merugikan negara, dihukum 5 tahun. Adilkah itu? Itulah sebabnya Rasulullah selesai dilantik jadi rasul, yang pertama-tama dibenahi adalah penegakan supermasi hukum tanpa pilih. Ketika berada di Madinah, ada seorang wanita yang dituduh mencuri. Setelah diselidiki dengan mendatangkan saksi-saksi, terbukti mencuri dan cukup senisab yang dicuri, yakni 18 keran emas nilainya. Pada waktu itu mau dipotong tangannya. Tak kala mau dipotong tangannya, datanglah keluarganya, wahai Rasulullah, bebaskanlah wanita ini, karena wanita termasuk bangsawan dan banyak keluarganya pejabat. Apa jawaban Rasulullah? Itulah sebabnya umat terdahulu hancur dan binasa, karena tidak menegakkan keadilan dan kebenaran. Andai kata anakku Fatimah yang mencuri, kata Nabi, maka saya sendiri yang memotong kedua tangannya. Coba kita bayangkan. Karena tak berpegang kepada firman Allah, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Jika engkau menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya tanpa pilih. Pernah terjadi ketika Khalifah Ali jadi khalifah, ditanya oleh seorang Yahudi yang non-Muslim, menurut Sayyidina Ali bahwa baju perang yang dipakai adalah bajunya. Kata Sayyidina Ali, tidak, baju ini saya beli di pasar beberapa bulan yang lalu. Kata Yahudi ini, tidak, baju itu adalah baju. Dengan arif dan bijaksana, Khalifah Ali mengatakan, kalau begitu wahai saudaraku, kita mencari hakim yang adil. Setelah dia mendapatkan hakim yang adil, lalu diadili. Coba kita bayangkan kalau seorang presiden dengan rakyat biasa, dengan mendatangkan beberapa saksi-saksi. Pada waktu itu Sayyidina Ali dikalah dalam persidangan. Lalu Sayyidina Ali menyerahkan baju itu di muka hakim. Wahai saudaraku, ambillah baju ini karena memang bajumu. Setelah dia kembali, dia berjalan dengan berbarengan di tengah jalan. Yahudi ini mengatakan, wahai Khalifah Ali, kenapa bisa dikalah? Saya selaku rakyat jelata, tidak ada apa-apa, kenapa bisa dikalah?
Apa jawaban Sayyidina Ali? Itulah hukum Islam. Hukum Islam tidak berpihak kepada kekuasaan, tapi hukum Islam itu berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Pada waktu itu Yahudi ini termenung, lalu bercucuran air matanya. Seraya ia berkata, wahai Khalifah Ali, sekarang juga saya masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dirangkul oleh Sayyidina Ali, kamu sudah menjadi saudaraku dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga kata Nabi, wa ibadatul ubad, ibadahnya seorang hamba. Yang mana seorang hamba betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih kapan dan di mana saja ia berada. Karena memang tujuan diciptakannya manusia untuk mengabdi kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Aku. Oleh manusia dituntut untuk senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah dan hubungannya terhadap sesama manusia. Ini katakan Allah dalam Quran, "Duribat alaihi mustillah aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Di mana saja kata Allah, kamu akan ditimpa satu kehinaan kecuali orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Jamaah Jumat yang berbahagia. Yang keempat, wa amanat tujar, amanahnya seorang pedagang pengusaha. Maksudnya di sini ialah hindarilah praktek-praktek riba yang bisa merugikan orang lain dan mendatangkan keuntungan secara khusus. Itu riba namanya. Yang dimaksud dengan riba ialah segala yang disengaja yang merugikan orang lain, kemudian kita mendapat keuntungan, riba namanya. Baik melalui timbangan, takaran dan ukuran. Sehingga Allah memperingatkan dalam Quran, "Wa'ul kaila wal mizana bil qisti." Sempurnakanlah takaranmu dan timbanganmu dengan adil. Jangan curangi, karena kalau dicurangi berarti riba namanya. Contoh, kalau ukuran, kalau menjual kain sengaja dikurangi 1 senti, itu adalah riba, disengaja. Kalau melalui timbangan belum lurus jarumnya, ya selesailah sudah, itu adalah riba, disengaja. Kalau takaran, kalau menjual takarannya kalau membeli takarannya besar, tetapi kalau menjual takarannya kecil, sama takarannya itu juga dipakai membeli, itu juga dipakai menjual. Tapi kalau membeli tangannya begini, hanya beli beras tangannya begini. Tapi kalau menjual tangannya lari naik, disengaja, itu adalah riba. Malah kita hindari praktek riba. Karena ibadah apa yang kita lakukan, kalau kita melakukan perbuatan riba, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ketika melaksanakan haji wada, haji perpisahan, Nabi menekankan kembali makan riba sama hukumnya dengan mencinai ibu kandung sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kelima, wa nasihatul muhtarifin, disiplinnya para pekerja, para buruh, para karyawan. Dia bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang bisa merugikan negara, merugikan instansi, karena ini adalah amanah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, inilah 5 hal merupakan tanaman-tanamannya dunia ini. Kalau kita berada dalamnya, mudah-mudahan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal basar.
Allahumma salli wa sallim barik ala hadzal nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqbalul hajat ya rabbal alamin. Rabbana zkurna ba'da isyharita wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kum hasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasqul hadi was'antiku wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.